Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Dan Fakta Sejarah telah mendapatkan isinya untuk membacakannya. Ini dia kisah dari Kak Yura, restoran ular. Seperti apa selengkapnya? Tapi sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatil hitamati misyarril khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya restoran ular. Si Budi berkata, "Kalian berdua jangan nyesel nantinya." Budi menunjuk wajahku dan wajah Irma secara bergantian. Setelah itu dia berjalan masuk ke kamarnya yang berada di samping kamar kami. Tidak lupa untuk membanting pintu juga. Aku dan Irma kembali masuk dan menutup pintu. Tidak lupa untuk menguncinya. Saat di kamar, Irma terkejut karena melihat lantai yang basah dan sedikit bagian kasur juga sprei basah. "Ya Allah, ini kenapa?" tanya adik. Berdiri mematung melihat air galon yang tumpah. Aku mengambil baju kotorku dan membuatnya elap untuk mengelap air yang tumpah itu. "Biasalah si koplok tadi," jawabku sembari mengelap lantai kamar. "Itu sikutmu berdarah," kata Irma. Refleks aku melihat keadaan sikutku dan benar, lecet, berdarah. Pantas saja, rasanya perih dari tadi. Selesai mengelap lantai, aku berganti baju dan memakai celana levis. "Mau kemana pakai baju kayak gitu?" tanya Irma sembari tiduran bermain ponsel. "Aku mau ke Wahyu dulu sebentar ya. Sekalian mau beli betadin," jawabku. "Iya ya, jangan lama-lama ya." "Iya." Ketika aku sudah siap dan berniat akan keluar, tiba-tiba Irma menahanku dengan suaranya. Tunggu, aku ikut," katanya. "Lah ngapain?" "Mau jajan." Aku lalu duduk di atas kasur sembari menunggu Irma bersiap. 5 menit kemudian, dia pun sudah berganti baju. Kami keluar dari kamar, menguncinya, dan berjalan turun, melewati ruangan kandang, dan keluar dari restoran. Oh iya, aku lupa. Jadi tempat kerja aku itu ruko ya. Pertengkaran kami sama Budi nggak kedenger bos. Jadi karena jarak tempat kami tidur sama ruangan kerja itu lumayan sedikit agak jauh dari ruangan atau rumah keluarganya bos. Kita nggak bisa rumah sih, satu rumah cuma karena gedungnya gede aja. Aku dan Irma memesan Grab untuk ke Indomart tempat Wahyu kerja. 10 menit perjalanan, akhirnya sampai. Dari luar kulihat masih ramai pembeli. Aku melirik jam tangan yang melingkar di tanganku. Ternyata baru jam 11. Pantas aja masih ramai. Kulihat Wahyu sedang melayani pembeli di kasir, bersama satu temannya juga yang menjadi kasir. Dari dalam, Wahyu melihatku dan tersenyum. Tanpa lama-lama, aku berjalan menghampirinya, karena kira-kira ada 5 pembeli yang sedang mengantri. Jadi aku dan Irma pergi ke tempat minuman, dan aku juga ke tempat obat-obatan. 20 menit kemudian, Wahyu dan temannya itu selesai mengasiri. Masih banyak pembeli, hanya saja mereka masih sibuk memilih. Aku berjalan ke kasir, dan meletakkan barang-barang yang aku ambil. "Loh, kamu ngapain beli betadin?" tanya Wahyu sembari mengambil betadin itu dan menunjukkannya padaku. "Tadi si Mas Budi bikin ulah lagi." Itu yang menjawabnya adalah Irma. "Apa yang luka?" tanya Wahyu meraih tanganku. "Ini nih." Aku menunjukkan sikutku yang lecet dan terlihat sedikit dagingnya, juga masih ada sedikit darah. Sementara itu, di sisi lain, Anakku mana?" Dia bertanya dengan nada lumayan tinggi. "Anak apa? Keluarga apa?" tanyaku lagi. Aku benar-benar bingung. Maksud dari kakek tadi. Budi yang sedang membersihkan tempat kerja dari darah mendengar keributan di depan langsung ikut keluar. "Ada apa sih?" Aku dan Irma hanya menoleh sebentar pada Budi dan tidak menjawab. Itu apa?" "Itu istriku," teriak kakek tersebut saat melihat karung berisi ular piton besar yang baru saja datang tadi siang. Jadi karungnya itu nggak rapet. Karungnya tuh yang bolong-bolong kecil kayak jaring. Karena kami pikir kakek-kakek itu gila,
Jadi kami menariknya secara perlahan untuk keluar dari restoran. Jangan apa-apakan keluargaku, jangan!" teriaknya. Kami yang sedang menuntun dan menahan kakek itu agar tidak masuk menjadi tontonan orang-orang dan pengendara yang lewat. "Kek, di sini nggak ada keluarga kakek," kata Irma. Dia masih memegangi tangan si kakek. Bau ini, bau keluargaku di dalam, anak-anakku, istriku," teriak si kakek, tetap memaksa masuk. Saat itu aku merasa menjadi merinding. Aku juga merasa tidak tega terus memegangi si kakek dengan kuat, jadi aku lepaskan. Hingga sampai Bu Alin dan suaminya datang melihat keributan itu. Bu Alin berjalan beriringan dengan suaminya yang bernama Farid, menghampiri kami di depan pintu restoran. "Bapak nyari siapa?" tanya Bu Alin pada si kakek sembari berjalan mendekat. "Istriku, anakku, keluarga aku," jawab si kakek. "Di sini nggak ada keluarga kakek, jadi tolong pergi ya," ucap Pak Farid. Kakek itu tetap ingin memaksa masuk. Dia memberontak di saat Budi mendorongnya sedikit kasar. Keluargaku, teriaknya saat Budi mulai mendorong menjauh dari restoran. Aku memandanginya dengan penuh tanda tanya. Siapa yang ia maksud keluarga? Kenapa ketika ia melihat ular piton besar yang baru saja datang dia menyebutnya istri? Apa maksudnya? Sementara itu, malam itu kami kembali membereskan toko. Budi menghitung ular yang sudah dipotong, membuang usus, beserta jeroan yang lain ke tempat sampah. Seusai semua beres, lampu toko aku matikan dan kami berjalan naik ke kamar. Tentu aku berjalan bersama Irma dan membiarkan si Budi yang berjalan beberapa anak tangga di belakang kami. Sampai di kamar, Irma mengatakan jika ia ingin mandi lebih dulu. "Ra, sekarang aku yang mandi duluan ya." "Iya, jangan lama-lama tapi, soalnya aku gerah banget," jawabku. Iya. Lah jangan lupa, pas kamu mandi, pintu ditutup, biar si Budi nggak datang. Aku berdaya membalasnya. Irma mengambil handuk, baju bersih dan turun. Seperti yang Irma katakan, aku langsung menutup pintu dan menguncinya. Sembari menunggu Irma selesai mandi, aku mencari kesibukan lain dengan cara mengirimi pesan WhatsApp pada Wahyu. "Mas, lagi rame ya?" Kutunggu 10 menit dan ada balasan dari Wahyu. "Iya dek, bentar ya. Kalau udah nggak rame nanti mas WhatsApp lagi." "Oke siap. Aku juga baru beres kerja." Setelah itu balasanku tidak langsung terbaca. Ya emang pasti sedang ramai pembeli. Merasa bosan karena tidak melakukan apa-apa, aku memilih menyalakan sebuah musik. Sudah setengah jam, Irma mandi, tapi dia belum juga ke atas. Karena biasanya dia mandi paling lama hanya 15 menit. Ini sudah lebih dari setengah jam, lebih 8 menitan. Tapi tak ada ketukan pintu sama sekali dari Irma. Karena penasaran aku membuka pintu dan keluar kamar. Tak lupa untuk menutup dan mengunci pintu dari luar. Setelah selesai mengunci pintu, kusimpan kunci di saku celana jeansku. Bunyi langkah sendal yang kupakai sangat nyaring dan terdengar jelas di kesunyian malam. Ketika menuruni tangga terakhir, aku sama sekali tidak mendengar orang mandi. Semakin penasaran, kucepatkan langkah menuju kamar mandi. Namun saat aku akan sampai di pintu kamar mandi, mungkin dengan jarak 3 meter, aku berhenti di depan pintu. Irma tidak ada di sana. Entah kenapa, walaupun aku sudah mengetahui Irma tidak ada, aku tetap melangkah maju dan masuk ke dalam kamar mandi. Tercium semerbak wangi sabun yang biasa aku dan Irma pakai. Berarti Irma sudah selesai mandi kan? Lalu sekarang kemana dia? Aku keluar dari kamar mandi dan mataku tertuju pada ruang toko yang lampunya padam. Sekali lagi entah kenapa aku berjalan ke arah sana dan menyalakan lampunya. Ketika lampu menyala, semua tampak baik-baik saja. Tidak ada yang aneh dan biasa saja. Jadi, kumatikan kembali lampu toko itu. Berjalan kembali, aku mulai ke ruangan-ruangan yang ada di sana sambil memanggil-manggil nama Irma. Irma, di mana?" Ucapku terdengar begitu keras, padahal aku berkata dengan nada biasa saja. Namun karena sunyi dan sendirian, jadi suara pelan pun terdengar jelas. Sudah ada 15 menit, aku mencari Irma dan memanggilnya. Tetap saja, aku tidak tahu Irma kemana. Aku memutuskan untuk naik ke atas kembali ke kamar. Di saat aku berada di ruangan kandang,
Aku mendengar seperti ada bunyi benda jatuh. Sontak, aku pun berbalik pupil mata. Kumantapkan untuk memandang sekitar. Ir, kamu ya? Tanyaku yang tidak tahu sebenarnya sedang bertanya pada siapa. Aku mulai sedikit merinding. Jadi kuputuskan untuk naik ke atas dengan berlari. Akan tetapi, aku mendengar bunyi benda jatuh. Bunyi kedua terdengar dari ruangan kandang. Aku yang sampai tengah-tengah tangga terpaksa harus turun kembali memeriksa. Di pikiranku saat itu, jangan-jangan ada ular lepas. Ya, ketika sampai di bawah benar saja. Sudah ada 4 ular hitam, ular kobra tentunya, sedang merayap. Dan satu lagi sedang turun dari kandang dengan posisi setengah badan berada di luar dan setengah badannya lagi berada di dalam kandang. Aku terpelongo melihat ular lepas begitu. Jantung seakan membawa kuat dan tidak bisa berhenti saat melihat kandang kobra yang tidak dikunci. Dengan panik aku berlari naik ke atas. Aku bingung. Irma tidak ada dan entah kemana. Masa iya aku minta tolong pada Budi? Dengan gemetar takut ada salah satu dari ular yang turun itu naik ke atas tangga. Jadi perlahan aku turun lagi untuk memeriksa dan ular yang lepas makin banyak, mungkin ada 12 ekor. Tidak ada pilihan lain. Aku kembali naik dan menggedor keras pintu kamar si Budi. Mas, buka pintu, itu ular lepas, teriakku dengan terus menggedor. Tidak ada sautan dari Budi. Sedang apa sih dia? Sungguh sangat membuatku kesal. Brek, Budi torek, buka pintu. Kandang gak kekunci, itu ular lepas. Bantuin nangkep dan masukin lagi, teriakku kesal tanpa menyebut emas lebih kencang. Kenop pintu dibuka dan muncullah cocok lelet dan menyebalkan itu dengan memakai kolor dan tangan yang sedang dilap dengan tisu. Berisik, katanya. Berisik itu ular lepas. Kamu teledor, kandang gak dikunci. Hah? Kandang gak dikunci? Perasaan... Budi tampak berpikir, lalu, oh iya lupa. Dengan cepat dia berlari melewatiku dan turun. Aku juga ikut mengejarnya. Saat kami tiba di bawah, entah sudah berapa banyak yang lepas. Ada yang berada di telanan kayu tempat memotong kepala ular. Ada 2 ekor yang sudah berada di rak piring. Salah satunya masih berusaha naik. Ada yang sedang merayap ke jendela ventilasi. Sungguh, baru beberapa hari saja masuk, sudah disuguhi kejadian ini. Dan di saat itu juga, aku masih berpikir, Irma kemana? Gimana nangkepnya? Kebanyakan ini, kata si Budi. Kunci dulu itu kandang biar gak tambah banyak, seruku. Dia pun menurut, langsung berlari dengan hati-hati karena ada banyak ular kobra yang ada di lantai. Ular-ular itu bergerak ke sana kemari mencari jalan keluar. Aku dengan sigap dan terpaksa langsung mengambil alat tangkap ular dan berhasil menangkap 1. Ketika akan berjalan ke arah kandang, aku bergidik ngeri karena harus melewati sekitar 6 ekor ular yang berada di lantai. Semakin lama aku berdiri menahan 1 ular di alat tangkap, semakin juga ular yang kutangkap bergerak-gerak secara liar. Aku takut sekali jika ular itu lepas. Tiba-tiba mataku melihat sepatu bot yang biasa digunakan Budi saat membersihkan kandang. Tanpa berlama-lama, aku melepas sendal yang kupakai dan berganti memakai sepatu boot itu. Berjalan cepat melewati ular-ular kobra yang sudah mendirikan kepala dan menyembur bisanya padaku. Dengan usaha yang ekstrim akhirnya aku berhasil sampai kandang dan membuka tutup lalu memasukkan ular yang kutangkap. Budi menangkap ular langsung dengan tangan. Terlintas di pikiranku jika dia akan terpatuk karena menangkap tanpa alat. Namun ternyata tidak. Dia berhasil memasukkan ular-ular itu satu persatu. 20 menit kami membereskan ular-ular yang lepas. Meskipun tidak semua, saat kami berdua hitung jumlah yang ada di dalam kandang, seharusnya jumlah ular di dalam kandang ada 80 ekor. Tapi saat itu berganti menjadi 76. Masih ada 4 ekor yang ada di luar. Kami sudah mencari-cari, namun tidak menemukannya. Kamu bisa-bisanya hal penting yang harus diperhatiin kayak gini kok lupa? Tanyaku memarahinya. Iya, orang lupa, mau gimana? Balasnya dengan nada yang tidak mau disalahkan. Aku kembali ke kamar dan Irma belum juga kembali. Aku berpikir dan tidak tenang. Kemana Irma? Sambil terduduk bingung di kasur. Rasanya saat itu aku ingin sekali menangis. Dipenuhi rasa khawatir dan panik memikirkan Irma. 10 menit setelah aku masuk, bunyi pintu kamar diketuk. Dengan semangat aku bangun dan bergegas membukanya. Dan syukurlah itu Irma. Kamu kemana aja? Aku nyariin,
Tanyaku heboh. Dia pun terlihat lelah dan berkeringat. Aku tadi nyasar, katanya sambil menutup pintu dan mengambil gelas, lalu menuang air dari dispenser. Nyasar kemana? Aku udah cari kamu tadi di bawah. Ke ruangan yang ada udah aku periksa, kamu gak ada, ujarku. Duduk di kasur memperhatikan Irma yang sedang kipas-kipas dengan tangan. Tahu gak, Ra? Aku nyasar ke ruangan yang banyak banget ularnya. Di sana isinya ular piton semua, di keranjang. Ularnya gede-gede semua. Kayaknya hampir 5 meter ukurannya. Sama kayak ular piton yang baru datang tadi siang. Dan kamu tahu apa yang bikin aku merinding setengah mati? Apa, Mak? Ada ular king cobra gede banget. Panjangnya 7 meter, kayaknya warna hitam. Lehernya ada corak, terus punggung kepalanya ada corak juga. Di akuarium yang gede. Waktu aku kesana dia berdiri. Sampai tingginya sama kayak aku. Dan suaranya di sisanya kenceng banget. Gak kayak ular kobra. Jelasnya sangat serius. Sementara itu di lain cerita, Budi sudah mengepel toko. Tidak lama setelah itu pelanggan datang satu persatu. Di siang harinya, karena persediaan sop ular habis, aku dan Irma diajari cara membuat sop. Maksudnya membuat bahan dasar kuahnya. Yura, Irma, perhatikan saya. Kalian kalau mau buat sup harus pakai daging fresh. Jadi, ayo Budi, potongkan saya 1 ular kobra. Pilih yang besar ya, kata Bu Alin. Budi pun memotong 1 ular. Ia menguliti, mengambil empedu, dan membersihkannya dari usus dan jeroan, lalu mencucinya. Setelah itu ia memberikannya pada Bu Alin. Ia mengambil 1 panci besar, lalu mengisi dengan air dan berbagai bumbu lainnya, terutama jahe dan bawang. Kemudian memasukkan daging ular yang masih menggeliat, meskipun tanpa kulit, jeroan, dan kepala ke dalam air. Tunggu sampai mendidih, habis itu udah bisa buat pelanggan, ucapnya. Dan aku, Irma pun mengangguk. Pada jam istirahat, aku sangat ingin sekali mengupload foto-foto ular di sana, terutama ular kobra dan king cobra. Jadi aku berjalan ke kandang yang berbentuk akuarium besar, mengetuk kaca. Seketika ular-ular di dalamnya langsung berdiri dengan kepala yang berbentuk seperti sendok sop. Hanya dalam waktu 1 menit, aku bisa mengambil 5 foto ular kobra. Setelah itu, aku berjalan ke akuarium yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar juga, karena di dalamnya hanya diisi oleh 1 ular king cobra yang panjangnya 7 meter dengan garis-garis putih di setiap tubuhnya. Ku ketuk kaca akuarium itu, dan sama seperti ular kobra tadi, dia langsung berdiri. King cobra itu berdiri dengan tinggi kurang lebih 1 meter. Aku berhasil mengambil foto itu dan ku upload semua foto yang ku ambil ke Facebook. Berbagai tanggapan aku terima. Ada love, like, wow, dan komen. Isi komen rata-rata mereka kaget dan memujiku karena berani bekerja di tempat seperti itu. Ada juga yang membandingkan besar ular yang kufoto dengan yang pernah mereka lihat. Setelah jam istirahat habis, kami kembali bekerja seperti biasa. Sampai tidak terasa, kami dan Irma bekerja sudah 1 bulan dan tentunya sudah menerima gaji. Saat gajian, karena 4 ular yang hilang tidak ditemukan, jadi gaji kami dipotong. 2 hari setelah gajian dan di jam istirahat, Wahyu menelpon karena kami semua sudah sepakat tidak akan bersembunyi dan repot-repot menjaga perasaan Budi. Jadi aku dengan berani langsung mengangkat telepon itu. Halo Mas, lagi jam istirahat kan? Tanya Wahyu dari ujung panggilan itu. Iya, kamu juga lagi sepi ya? Enggak, cuma lagi gantian sama Ari. Aku lagi di belakang, di gudang barang. Saat aku sedang menelpon dengan Wahyu, Irma menyenggol tanganku dan kulihat gerakan matanya menunjuk ke arah si Budi. Aku lupa jika ada dia di sana. Karena penasaran reaksinya seperti apa, jadi kulihat saja langsung wajahnya. Terlihat dia melotot dan mengepalkan tangan. Tapi sungguh aku benar-benar tidak peduli. Aku kembali fokus menelpon sampai tiba-tiba, brak, ayam, copot. Irma sampai latah karena Budi menggebrak meja dengan keras. Aku dan Irma bersamaan memutar, pandang, melihat Budi. Dia masih melotot dan memberikan pandangan seperti menahan amarah. Dek, kamu jatuh? Tanya Wahyu di telepon, karena mendengar suara gebrakan dan mendengar Irma latah. Enggak kok. Terus itu bunyi apa tadi, Dek? Biasa Mas, gorila ngamuk, jawabku dan Wahyu tertawa. Ya tahu sekali siapa yang kusebut gorila.
Karena Wahyu tertawa, jadi aku ikut tertawa dan aku yakin sekali Budi sudah terbakar api cemburu. Saat aku sedang asik-asik mengobrol, tiba-tiba aku merasakan ponselku direbut kasar oleh Budi. Dia langsung berlari naik ke atas. Melihat ponselku di bawah seperti itu, aku tidak diam. Aku ikut berlari mengejar Budi. Dia terus berlari hingga atas gedung dan melemparkan ponselku ke atap gedung sebelah. Kulihat ponselku terbanting keras dan kaca ponselku terpisah dari tempatnya. Melihat itu aku terdiam sejenak. Rasa amarah dan emosi sungguh tersulut dalam di hati dan diri. Tak mau kalah, dengan cepat kuambil ponsel Budi yang ada di saku celana belakang. Kubalas lempar ponsel itu dengan kuat. Bahkan aku juga melompat ke atap gedung sebelah yang sangat berdempet dengan gedung tempat aku bekerja. Budi mendorongku ke samping sembari berlari sehingga aku jatuh. Namun tetap saja aku yang emosi mengesampingkan rasa sakit. Aku bangkit dan menendang kakinya dari depan, membuat Budi terjatuh ke sandung kakiku. Dan saat Budi jatuh, kumanfaatkan waktu itu untuk berlari ke arah ponselnya dan kuinjak 2 kali dengan keras. Kamu pikir aku bakal diam HP-ku dirusak? Salah, aku juga bisa ngelakuin hal yang sama kayak kamu, teriakku. Ponsel Budi rusak parah sampai benar-benar penyok seperti terlindas mobil. Selesai menginjak ponsel Budi, aku berlari memungut ponselku lalu kembali melompat ke atap gedung tempatku kerja. Lari, turun, dan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, aku menatap ponselku yang sudah rusak. Tangan kiriku memegang layar yang copot dan tangan kananku memegang ponselku yang lecet dan tanpa layar. Menangis, itu yang bisa aku lakukan. Aku sungguh marah sekali. Karena Budi merusak ponselku segampang itu. Dia seperti ingin aku terus terjerat dengan kata-kata, jaga perasaanku, maka aku gak akan ganggu kamu. Tetapi kata-kata itu semua bohong. Sudah kujaga dan sudah kuhargai, tetap saja dia selalu menggangguku. Aku terisak kencang. Bingung, di dalam ponsel itu banyak sekali kontak dan hal-hal yang berharga. Puas aku menangis. Aku menyimpan ponselku yang rusak ke dalam laci. Kemudian kembali turun untuk lanjut bekerja. Dari mana? Tanya Irma. Dari kamar, jawabku lesu. Kenapa nangis? HP-ku rusak sama si Budi dibanting. Aduku menahan tangis. Hah? Rusak? Dibanting? Irma kaget dan heboh. Iya. Saat aku turun, aku tidak melihat Budi. Entah dia kemana aku tidak tahu. Tapi tadi aku lihat Budi juga HP-nya rusak parah, kata Irma. Iya, itu aku yang lempar dan injek. Aku gak mau kalau cuma HP-ku doang yang rusak. Irma pun mengangguk paham. Sampai kurang lebih 3 jam kemudian Budi baru datang. Entah dia dari mana, tapi saat datang aku langsung melotot padanya. Jam kerja pun habis. Aku dan Irma membereskan bagian toko. Dan tanpa diduga, kakek yang kemarin datang kembali. Mana istriku? Tanyanya. Aku menghentikan acara menyapuku dan memilih untuk mendekati si kakek. Bapak, istri bapak nggak ada di sini, kataku selembut mungkin. Iya kek, di sini nggak ada keluarga kakek, ucap Irma. Aku memanggilnya bapak dan Irma memanggilnya kakek. Kakek itu berjalan cepat menuju arah kandang. Dan kali ini dia belak-belakan mendekati ular piton besar yang kemarin ia sebut istri. Aku dan Irma menahannya, tapi kami tidak mampu untuk terus memegangi tangan si kakek. Istriku, istriku. Setelah ia menyebut istri, dia berbicara dengan bahasa yang sama sekali aku tidak paham. Bu Alin keluar dan memanggil Budi untuk mengeluarkan si kakek. Budi, keluarin kakek ini, seret keluar, seru Bu Alin. Dan Budi mengeluarkan kakek itu dengan kasar. Malam harinya di kamar setelah mandi, aku sembari duduk di samping kasur spring bed yang lumayan besar, meminjam ponsel Irma untuk menelpon Wahyu dan menceritakan soal handphoneku yang rusak oleh Budi. Wahyu pun emosi dan juga berkata saat itu ia akan ke tempat kerjaku dan mengajak Budi berduel dengannya. Namun aku tahan karena aku tidak mau ada keributan parah. Wahyu mengerti. Lalu dia menawariku untuk membeli ponsel baru. Dari aku 1.500.000, sisanya kamu ada berapa? Beri yang harga 2,5 juta aja, kata Wahyu. Tapi mas, uang kamu nanti habis, kataku ragu dan tidak setuju. Enggak lah, gak habis. Besok pulang kerja, kamu kesini ambil uangnya. Habis itu langsung beli HP.
Aku tipe orang yang kalau pacaran gak bisa tanpa kabar, kata Wahyu. Mendengar itu aku mengiyakan. Keesokan harinya jam 8 pagi, aku dan Irma yang masih tidur, pintu digedor-gedor lumayan keras oleh Bu Alin. Terpaksa Irma dan aku bangun, lalu membuka pintu. Yura, Irma, cepat turun bantuin cari ular piton yang baru datang itu. Karungnya jebol, ularnya lepas, kata Bu Alin panik. Cepat ayo kita cari, sebelum keluar dan ditangkap orang. Aku dan Irma yang baru bangun dan belum cuci muka langsung berlari turun. Di sana sudah ada suaminya Bu Alin, Pak Farid dengan Budi yang sedang mencari sampai jam 9:30 siang. Kami semua mencari ke seluruh sudut ruangan gedung. Tidak ada, tidak menemukannya. Kami hanya menemukan beberapa kulit ular yang panjang dan besar di tempat acak. Saat kulihat karung bekas tempat ular piton besar itu benar-benar jebol karena sobekan karung memanjang ke depan seperti plastik yang ditarik lalu sobek. Sama sekali tidak ada bekas-bekas guntingan atau sobekan benda tajam. Sementara itu, saat pintu kandang ular yang terlepas karena kecerobohan Budi dan saat Irma tersesat di suatu tempat, dan Irma pun menceritakan, nanti aja di kamar, nanti aku ceritain ya. Ya, aku harus sabar beberapa menit menunggu Irma bercerita. Sampai di kamar langsung saja aku bertanya lagi, kenapa? Cepet cerita. Irma berjalan lalu duduk di kasur. Ia tampak ragu untuk bercerita. Jadi, tadi tuh aku kan mau jalan ke kamar mandi. Nah, di depan kamar mandi aku lihat cewek lagi ngepel pakai baju putih. Meskipun aku nggak tahu dia siapa, tapi tetap aja aku samperin. Pas udah mau sampai, nggak tahu kenapa aku malah lihat ke toko. Dan pas aku noleh lagi, si cewek yang lagi ngepel udah nggak ada. Tapi nih ya, bekas pel-pelannya ada. Masa iya? Salah lihat mungkin. Ujarku sedikit tidak percaya. Ih, aku gak salah lihat. Aku benar-benar lihat loh ya. Aku jadi berpikir dan mengingat saat kami baru pertama kali tiba di tempat itu. Saat itu juga, aku bertemu seorang wanita. Dan sampai sekarang aku tidak tahu siapa wanita itu. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Aku mau nemuin Wahyu, mau ikut gak? Tawarku. Ikutlah. Ya udah cepet ganti baju. Irma pun langsung berdiri dan mengganti baju dengan baju yang rapi. Saat aku akan menyisir rambut, Irma tiba-tiba berkata jika dia ingin mengajak Ali bertemu. Ra, kalau aku ajak Ali ketemu di sana gimana? Ya bebas, asal Ali mau, jawabku. Pasti dia mau, balasnya dengan yakin. Jam 10 malam, aku dan Irma berjalan keluar bersama dari kamar, lalu turun menuruni tangga. Saat sampai di ruangan kandang, aku dan Irma mendengar jelas suara seseorang sedang berbicara. Dan saat di pendengaran kami mantapkan untuk menangkap suara, ternyata itu suara Pak Farid. Suara Pak Farid dari ruangan yang kemarin aku masuk banyak ularnya, ujar Irma. Masa dari ruangan itu? Aku menunjuk pintu ruangan di samping ruangan Bu Alin. Iya serius, nguping yuk, ajak Irma mengajakku untuk menguping. Dan aku yang penasaran juga tidak menolaknya. Kami berjalan mengendap-endap dan menempelkan kuping di wajah pintu. Ku dengar jelas jika Pak Farid berkata, sayang, makan ya, makan yang banyak. Jangan disisain 1 ekor pun, biar kamu kenyang. Iya, sekiranya begitu. Dalam hati dan pikiran aku pikir Pak Farid sedang menyuapi Bu Alin. Tapi masa ia di gudang ular? Dan anehnya lagi kata-kata, jangan disisain 1 ekor. Apa maksudnya? Karena tidak mau ketahuan, kami menyudahi acara menguping kami. Kami berjalan dan menjauhi pintu itu hingga sampai kami akan memasuki toko. Tiba-tiba Pak Farid mengejutkan aku dan Irma. Pada mau kemana? Kami berdua sontak refleks menoleh dan melihat Pak Farid yang sedang berdiri di depan ruangan yang tadi kami menguping. Mau keluar Pak, sebentar, jawabku. Oh, mau pada kencan ya, tebaknya. Iya Pak, mau kencan, jawab Irma. Padahal saat itu kami keluar bukan untuk kencan. Ya udah sana, jangan pulang kebagian, biar besok kerjanya gak ngantuk, pesan Pak Farid. Iya, Bapak sendiri dari mana? Tanyaku memberanikan diri. Habis ngasih makan Shozu. Siapa itu Pak? Tanya Irma. Shozu itu ular peliharaan saya. Aku lupa namanya siapa, tapi nama ular itu kayak dari bahasa Cina. Ular king cobra ya Pak? Tanya Irma lagi. Iya, kok kamu tahu? Iseng jawabnya Pak. Ya sudah sana nanti keburu malam, kata Pak Farid. Kami pun keluar dari restoran.
Saat di luar menunggu pesanan Grab datang, aku bertanya pada Irma, "Kamu tadi nggak ngasal jawab yang King Cobra itu kan?" "Iya, ternyata ular King Cobra yang gede itu peliharanya Pak Farid." "Siapa namanya tadi?" tanya Irma padaku. "Nama Cina kayaknya." Tidak lama setelah itu Grab pun datang dan kami langsung menuju ke tempat Wahyu bekerja. Tidak lama kami pun sampai. Kami cukup kaget karena di sana sudah ada Ali yang duduk di depan Indomart dengan bermain ponsel. "Kamu nyampe dulu?" tanya Irma. "Iya, lama banget," kata Ali. Aku melirik Wahyu dari luar. Tampak dia tidak melihatku karena sibuk mengasiri sampai 15 menit kemudian, kasir sepi, barulah aku masuk. Dia tersenyum melihatku datang dan meminta maaf jika dia tidak bisa datang menemuiku. "Maaf ya, kamu terus yang nyamperin aku," kata Wahyu. "Gak apa-apa lah, lagian lumayan deket kok." "Irma mana?" "Tuh di luar sama Ali." Wahyu melempar pandang keluar dan melihat Ali juga Irma sedang duduk bersama di luar. Kami berdua mengobrol macam-macam, terutama soal bagaimana handphoneku bisa rusak. Tidak lama Ali dan Irma masuk untuk membeli minuman dan makanan. Saat itu juga Wahyu tiba-tiba memberiku uang 1.500.000. "Nih, buat beli HP baru. Sisanya kamu ada berapa?" tanyanya sembari memasukkan uang itu ke dalam tas mini yang menggantung di pundakku. "Iya, aku ada kok, tapi uangmu gak akan habis." "Enggak, aku masih ada kok. Kamu pakai uang ini buat beli HP. Kalau bisa kamu beli sekarang, biar besok kita bisa chattingan." "Tapi kalau sekarang beli sama siapa?" Irma yang mendengar percakapanku langsung mendekat bersama Ali. "Mau beli HP sekarang?" tanya Irma. "Iya, tapi nggak tahu beli kemana. Emang ada jam segini toko buka?" jawabku. "Ada, kalau mau aku anter," tawar Ali. "Ya udah, kamu sama Ali aja beli HP-nya," ujar Irma. "Kamu tahu bro, jam segini counter HP yang buka?" tanya Wahyu pada Ali. "Tahu, kalau mau ayo aku anter," jawabnya. "Gak apa-apa Ir," tanya aku, soalnya bagaimanapun juga Ali itu pacarnya Irma. Aku tidak mau jika Irma cemburu atau bagaimana. "Gak apa-apa, aku nunggu di sini, tapi jangan lama-lama," jawab Irma. "Gak apa-apa mas ini," tanyaku pada Wahyu, takut ia keberatan. "Gak apa-apa bro, minta tolong ya anterin." "Aku gak bisa nganterin soalnya lagi ngasir," kata Wahyu pada Ali. "Iya ya, tenang bro." "Ya, sebentar ya." Ali mengelus rambut Irma lalu Irma mengangguk dan kami pun pergi menggunakan motor Beat hitam milik Ali. Sekitar 10 menit kami tiba di counter handphone yang besar. Aku dan Ali turun bersamaan dan langsung membeli ponsel yang seharga 2,6 juta. Merek HP apa saat itu aku lupa karena itu sudah lama. "Kamu gak beliin Irma jajan?" tanyaku pada Ali. "Mampir dulu ke tempat yang jualan chicken gak apa-apa?" tanya Ali. Irma sangat menyukai makanan jenis fried chicken. "Gak apa-apa, ayo." Kami meninggalkan counter itu dan mencari tukang jualan fried chicken. Sekitar 45 menitan aku dan Ali pergi dan sampai kembali di Indomart tempat Wahyu bekerja. Sampai aku di sana, kasir sepi. Pembeli juga hanya ada beberapa. "Udah?" tanya Wahyu. Berjalan keluar dari tempat kasir ke freezer tempat es krim. Dia mengambil 2 es krim Magnum, lalu memberikannya satu untuk Irma dan satu lagi untukku. "Buat aku ini?" tanya Irma menuju ke es krim yang ia pegang. "Iya," jawab Wahyu. "Wah, makasih ya." Irma dengan semangat membuka es krim itu dan memakannya. "Bro, makasih ya," kata Wahyu pada Ali. "Yoi," jawab Ali. Ia berjalan ke arah kulkas dan mengambil 2 minuman fresh tea, lalu menyimpannya ke meja kasir. "Berapa bro?" tanya Ali saat itu pada Wahyu. Wahyu tidak langsung menjawab. Ia menotalnya dan kemudian merogoh dompet yang ada di belakang sakunya dan mengambil yang 20.000. Aku dan Ali melihatnya. Kemudian dia mengambil beberapa uang receh yang ku tahu itu uang kembalian. Setelah itu Wahyu memberikan 2 fresh tea itu pada Ali. "Berapa totalnya?" tanya Ali. Udah aku bayar," jawab Wahyu. "Lah, gak usah bro, aku bayar sendiri aja," kata Ali. "Udah santai, sana tuh Irma pengen minum kayaknya," ujar Wahyu sembari menggerakkan dagunya ke arah Irma. "Wah, makasih ya." "Iya, makasih juga udah nganterin Yura tadi," ujar Wahyu. "Iya, tenang." Setelah itu Ali pergi keluar dan duduk di depan Indomart bersama Irma. Aku yang melihat itu berkata padanya, "Kamu baik banget ya." "Ya karena dia baik, aku juga pasti bakal lebih baikin lagi," jawabnya. "Mas, uangmu gak habis kan?" "Enggak lah, jangan bahas soal uang aku terus. Mending bahas gimana cara kamu enggak kerja lagi di sana. Selain aku khawatir sama kelakuan Budi, aku juga khawatir karena tempat kamu kerja bahaya. Tapi kalau aku keluar, aku kerja di mana?"
Nanti aku cariin, jawab Wahyu. Jam 2 malam, kami pun pulang kembali menggunakan Grab. Irma tampak lelah dan aku juga. Saat berjalan di belakang Irma, aku merasa ingin ke kamar mandi. Jadi kutitipkan kantong plastik berisi makanan yang Wahyu belikan dan handphone baruku. Ir, titip, aku mau ke kamar mandi dulu. Irma menerimanya dan berjalan naik ke atas. Sedangkan aku berjalan ke kamar mandi. 2 menit aku di kamar mandi. Tiba-tiba aku melihat sekelebat perempuan berjalan cepat dari arah ruangan Bu Alin ke ruangan kandang. Kali ini aku benar-benar yakin dan paham sekali yang kulihat itu bukan manusia. Mana ada manusia berjalan secepat itu, dan lagi dia tidak nampak berjalan atau berlari, tapi mengapung. Dengan takut dan perasaan was-was, tiba-tiba lampu di ruangan toko menyala sendiri lalu padam lagi. Aku tahu, pasti sedang dikerjai, jadi dengan sedikit gagap aku berkata, "Jangan ganggu ya, aku cuma mau balik ke kamar doang." Setelah mengatakan itu, aku sedikit bersyukur karena melihat Irma turun dari tangga. "Mau kemana?" tanyaku. "Ke kamar mandi, mau pipis," jawabnya. "Oh ya, cepet, aku tungguin." Aku berdiam diri di depan anak tangga, memandangi kunci kandang, takut tidak terkunci lagi. Beberapa menit Irma kembali dan itu sungguh membuatku lega. Saat kami akan menaiki tangga, tiba-tiba saja Irma latah karena lampu di ruangan itu meledak dan seketika ruangan kandang gelap. "Aduh, ayam, lampunya kenapa, Ra?" tanya Irma merangkul kuat satu tanganku. "Kayaknya sih meledak," jawabku. Kami mencoba tidak berpikir macam-macam, tapi aku ingat sekali, kami berdua mendengar suara keras dari ruangan kandang yang gelap. Suara apakah itu? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.